Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan ngebahas sebuah parfum lokal yang banyak dari antara kalian para penonton atau viewers di sini yang request parfum ini. Namanya adalah Fragrance Noir. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi kali ini ada 3 buah parfum dari Fragrance Noir atau namanya Fragrance Noir atau Fragrance Noir, aku juga nggak tahu gimana nyebutnya. Jadi buat kalian yang udah nonton video perfume haul aku bulan lalu, bulan September kalau nggak salah, aku pasti udah tahu kalau aku beli Fragrance Noir yang Vanilla and Salt ini. Aku dikasih juga tester 2 buah parfum yang Roses Vanille dan yang satu lagi yang Vetiver Le Homme. Aku juga nggak tahu gimana bacanya. Pokoknya 2 itu. Jadi aku mau kasih tahu kalian dulu gimana boxnya sekilas. Kalian juga bisa lihat video unboxing aku di sini. Jadi dia bentuknya kayak gini nih boxnya. Kokoh sih, menurut aku cukup kokoh. Di sini ada fragrancenoir.id. Ini jadi ada tulisannya gitu. Dia jelasin bahwa ini tuh yang aku punya adalah full bottle 50 ml gitu ya. Dan di sini dia kasih tahu tanggalnya waktu itu, tanggal mungkin perfume ini dibuat. Terus ada dia type-nya extrait de parfum. Jadi dia bukan EDP tapi extrait de parfum ya. Terus ada ingredients-nya. Di sini info bahwa kalau bisa itu 1 minggu dimaserasi dulu campurannya setelah tanggal pembuatannya gitu. Katanya supaya wanginya lebih mateng aja. Jadi ada di situ. Terus di dalamnya itu kotaknya cukup tebel ya. Nah, terus di dalamnya tuh ada kayak kertasnya buat supaya parfumnya nggak kemana-mana dan juga nggak tumpah, nggak pecah gitu. Dan kemarin kalau nggak salah ini juga dibungkus pakai bubble wrap gitu biar aman. Jadi aku dapat ini dua-duanya. Nah, botolnya sendiri sebenarnya kalau kalian lihat nih, botolnya itu simple gitu ya, mirip kayak beberapa parfum lokal lain juga. Tapi menurut aku yang ini lebih tebel gitu ya, tuh tebel banget botolnya walaupun ini cuma 50 ml, tapi kelihatan agak gede karena dia tebel. Dan tutupnya ini dari kayu yang warnanya gelap gitu. Jadi kayak kesannya malah lebih kayak hitam gitu, hampir kayak warnanya hitam gitu, jadi coklat tua banget gitu. Dan tutupnya ini tuh juga sprayernya warnanya hitam gitu. Untuk yang Vanilla and Salt ini tuh dia jusnya warnanya kuning gitu ya, jadi bukan yang jernih gitu, tapi lebih ke arah kuning warnanya. Terus untuk 2 tester yang aku dapet ini, dia bukan pakai spray, jadi nggak ada sprayernya, cuman botol terus ada ininya. Dan aku dikasih, kalau nggak salah kemarin tuh hampir full deh dikasihnya, tapi ini udah aku coba-coba terus, jadi udah tinggal dikit banget gitu. Nah, ini aku beli dengan harga segini nih, yang Vanilla and Salt. Tapi hari ini tadi aku lihat lagi sold out kalau nggak salah di Shopee yang Vanilla and Salt. Tapi kalau untuk yang Roses Vanille malah hari ini aku lihat lagi diskon. Jadi kalau misalnya kalian kepo, pengen tahu, kalian coba cek aja langsung link yang ada di description box aku biar tahu harganya. Oke, kita langsung masuk aja ke wanginya. Jadi yang pertama aku mau bahas adalah yang Vanilla and Salt dulu, karena ini aku punya full botolnya. Jadi sprayernya gimana? Kita lihat ya. Aku akan spray di sini. Ya. Jadi jusnya itu ada sedikit minyak gitu ya, ada sedikit tapi sedikit banget gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai memang agak banyak, minyaknya jadi kesannya banyak. Tapi kalau kita pakai kayak aku tadi 2 spray aja gitu, minyaknya nggak terlalu banyak sebenarnya gitu. Dan dia itu mungkin sekitar 15-an sampai 20 menit itu udah hilang minyaknya. Jadi nggak sampai yang kayak oily banget gitu, yang mengganggu banget, enggak menurut aku kalau di kulit. Dan nggak ada rasa perih ataupun rasa gatel gitu-gitu. Jadi jusnya masih aman. Terus untuk wanginya, kesan pertamanya adalah ini wanginya aku familiar banget. Karena sejujurnya ini mengingatkan aku sama salah satu parfum aku sebelumnya udah aku punya dari La Rive, yaitu La Rive In Flames gitu ya. Yang mana setauku La Rive In Flames ini tuh adalah dupe dari Paco Rabanne Olympea gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu wangi Olympea, nah pasti kalian familiar sama wangi keduanya ini gitu. Aku coba spray ya. Ya, tapi memang untuk La Rive ini tuh wanginya lebih airy, lebih ringan gitu, lebih ringan dan lebih
nggak sekuat wanginya si Vanilla and Salt ini. Ini wanginya projection lebih kencang, terus lebih tebel gitu wanginya si Vanilla and Salt ini. Dan emang ini wanginya enak banget. Aku udah pernah bilang ini juga salah satu favoritku kan, In Flames. Jadi pada saat aku dapat wanginya Vanilla and Salt ini, aku langsung, wah ini emang wangi yang aku suka. Ini enak banget wangi. Jadi wangi awalnya itu dibuka dengan sesuatu yang fresh floral gitu. Terus abis itu dia ada vanilanya yang wanginya tuh lebih ke manis, tapi perpaduannya sama asin dari salt. Jadi kayak wanginya tuh kayak gurih gitu jatuhnya. Gimana ya bilangnya ya? Kalau di masakan tuh kan kalau manis campur asin tuh jadi kayak gurih gitu ya. Sangat punya ciri khas banget, dan wanginya tuh ada kesan-kesannya pinggir pantainya. Ini tipe-tipe wangi yang cukup unik, berkarakter gitu ya. Dan emang menurut aku, sekalipun dia manis dan bukan tipe yang fresh kayak fresh mungkin citrus, jadi dia nggak ada citrusnya gitu, tapi dia cocok banget dipakai di udara yang panas gitu. Di summer tuh dia masih cocok dipakai. Jadi intinya wanginya tuh manis berpadu sama asin, terus ada sedikit floralnya, dan ada sedikit sentuhan freshnya. Jadi freshnya tuh menurut aku ini nggak dominan di sini, justru malah manisnya, manis dari vanilla yang agak creamy, agak tebel gitu, bercampur sama wangi salt. Jadi wanginya kayak agak gurih gitu, dan baru berpadu sama fresh gitu. Jadi di notesnya itu, di top notes dia ada jasmine and ginger, terus ada di middle notesnya ada vanilla and salt, dan di base note-nya dia ada ambergris dan juga sandalwood. Yang mana emang kalau misalnya aku lihat di Fragrantica untuk notesnya Olympea dari Paco Rabanne itu mirip-mirip gitu. Di top note-nya sama-sama ada jasmine-nya, gingernya, terus ada salt-nya, vanilla di middle notes, dan di base note-nya dia juga ada ambergris, sandalwood, plus ditambah cashmere wood kalau yang di Olympea. Jadi emang menurut aku ini similar. Aku nggak tahu apakah mereka memang terinspirasi sama Olympea atau enggak. Bisa dikatakan mungkin dupe-nya sama juga seperti In Flames gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen sebelumnya suka sama Olympea, mungkin kalian bakal suka ini untuk dijadikan alternatif yang harga jauh lebih terjangkau. Terus kalau kalian juga pernah suka Larif In Flames, pernah nyobain dan suka tapi kecewa sama performanya, kalian bisa coba ini nih yang lebih tebel karena dia extrait de parfum. Sedangkan kalau yang In Flames ini tuh eau de parfum gitu. Nah, wangi-wangi seperti ini tuh menurut aku cukup versatile sih sebenarnya, karena dia untuk udara panas tuh oke, tapi di malam hari yang dingin karena dia ada vanilanya, terus dia ada jasmine-nya gitu, jadi kayak kesannya tetap dapet, bisa dipakai di malam hari, gak perlu mikir untuk pakainya gitu. Dan ini wangi yang menurut aku bakal gampang disukai juga banyak orang dan punya karakter yang cukup kuat gitu. Untuk usia pemakaiannya sebenarnya menurut aku mulai dari 18 tahun ke atas lah udah boleh bisa nih pakai wangi yang seperti ini gitu. Dan untuk acaranya bisa untuk daily dan juga bisa untuk acara yang lebih formal gitu. Jadi aku nggak nyesel sih beli fragrance noir yang Vanilla and Salt. Thank you banget buat kalian yang udah rekomendasikan untuk cobain brand yang satu ini. Anyway, ini juga sebenarnya adalah tipe-tipe wangi yang unisex. Dia nggak ada kesan femininnya ataupun maskulinnya, jadi bisa banget dipakai cowok ataupun cewek. Nah, jadi aku suka banget intinya sama parfum yang satu ini. Tapi parfum yang kedua pengen aku bahas bakal lebih banyak yang suka gitu ya, karena waktu aku lihat penjualannya tuh di Shopee kayaknya lebih banyak, lebih laku gitu yang beli Roses Vanille ini gitu. Dan ditambah lagi setauku tuh parfum yang Roses Vanille ini termasuk salah satu favoritnya dari Rachel Goddard. Waktu Rachel Goddard ngebahas tentang parfum-parfum lokal gitu, cobain semua parfum lokal kalau nggak salah. Jadi aku juga penasaran nih pengen nyobain Roses Vanille, makanya aku minta tester yang ini pada saat aku beli parfum yang full botolnya. Tapi sebenarnya kenapa aku nggak beli full botolnya Roses Vanille? Karena sebenarnya aku tuh curiga pas lihat notesnya, jangan-jangan dia mirip sama beberapa parfum yang udah aku punya gitu ya. Mungkin kalian sendiri juga udah tahu, aku udah pernah bahas sedikit di perfume haul aku. Jadi aku langsung buka aja. Ini cuman sedikit sih, jadi dia kalau testernya tuh dikasihnya bentuknya yang kayak gini, yang ada plastiknya gitu, kita bisa tinggal oles-olesin aja di tangan. Nah, dan ini ternyata bener banget wanginya mirip sama beberapa parfum lokal yang udah aku punya. Untungnya aku nggak beli full botolnya karena yang lain belum habis gitu. Nah, ini tuh wanginya lebih ke arah vanilla juga, manis juga,
lebih ada creaminess-nya, tapi dia ada perpaduan sama wangi rose. Seperti namanya sih, roses vanilla. Jadi wanginya tuh percampuran antara rose dan juga vanilla. Jadi itu bunga floral yang creamy, manis. Wangi manisnya tuh lebih ke arah wangi sugar gitu, wangi-wangi gula gitu. Anyway, untuk notes-nya di top notes dia ada sea notes, ada lemon, di middle notes dia ada rose dan creamy, terus di base notes dia ada vanilla, sugar, dan white musk gitu. Ini tuh mirip sama parfum apa? Jadi ini aku udah siapin di sini. Yang pertama, dia mirip sama Cove River Oud. Terus yang kedua, karena aku penasaran juga sama L'Occitane yang Vanilla Roses, jadi aku sempat beli. Dan ternyata wanginya juga mirip sama Vanilla Roses, intinya vanilla dan roses juga. Dan dia juga sama seperti Emperor Chiffon Rose Couture. Jadi ini wangi yang sangat enak. Banyak banget yang suka, mas pleasing, makanya mungkin mereka laku wangi yang satu ini. Dan mungkin karena itu juga banyak perfume-perfume lokal lainnya yang juga mengambil wangi ini sebagai wangi yang ada di koleksi mereka. Terus ditambah lagi setauku ini tuh adalah dupe dari salah satu parfum Miss Mancera yang Roses Vanilla kalau nggak salah. Karena waktu aku lihat di notesnya di Fragrantica juga mirip banget, atau juga sama kayak Montal yang Intense Cafe kalau nggak salah. Jadi kurang lebih ini adalah wangi-wangi parfum mewah gitu, tapi jadi kesannya nggak terlalu mewah lagi karena udah banyak sebenarnya yang wanginya mirip-mirip kayak gini. Sayang banget, jadi kayak agak bosen aja. Aku sih berharap mungkin parfum-parfum lokal bisa kreasiin wangi yang beda deh dari parfum-parfum lain. Ya, it's okay untuk bisa kasih alternatif kita yang punya budget terbatas untuk nyobain juga parfum-parfum dengan wangi yang oke, tapi kalau bisa ya lebih orisinil aja gitu. Terus untuk kemana dipakainya ya, kalau untuk Roses Vanilla ini emang lebih cocok dipakai malam hari. Kalau wangi-wangi kayak gini nih, wangi manisnya tuh arah-arah romantis yang enaknya tuh dipakai buat pacaran, buat kayak dinner sama orang-orang yang terkasih gitu. Pokoknya ini intinya wanginya tuh sexy, sweet, yang kayak gitu-gitu deh. Usia pemakaiannya mungkin lebih ke yang 20 tahunan ke atas. Bisa cowok dan cewek juga. Ini wangi yang super unisex, bisa cowok bisa cewek, dan bisa dipakai untuk acara-acara yang lebih semi formal to formal gitu. Ini untuk yang Roses Vanilla. Oke, kita lanjut ke parfum ketiga. Ini adalah parfum yang kayaknya sih buat cowok karena namanya aja Vetiver L'Homme gitu ya. Biasanya kalau ada om-omnya gitu di belakang kan buat cowok wanginya. Ini sebenarnya tidak aku request gitu, tapi mereka pilihin yang ini untuk testernya. Jadi aku akan langsung cobain. Jadi ini wanginya menurut aku tuh dari pertama kali aku sniff adalah wangi yang familiar juga. Dia mirip sama kalau misalnya kalian pernah pakai sabun Imperial Leather yang batang gitu. Jadi wanginya di hidungku ya berkesannya kayak wangi sabun, kayak soapy gitu, yang dia tuh wanginya tuh gambarannya tuh ada wangi-wangi seperti rerempahan atau sesuatu yang sifatnya aromatik gitu, yang seger juga. Terus dan dia berpadu sama wangi leather gitu. Tapi ini pokoknya intinya walaupun dia ada wanginya, kesannya tuh kayak ada leathernya, tapi dia tetap fresh ataupun nggak terlalu berat gitu. Jadi mungkin karena balik lagi, kalau pengalamanku nge-sniff wangi ini tuh mirip sama wangi sabun. Jadi kesannya tuh kayak fresh aja, kayak fresh wangi sabun Imperial Leather yang biasanya kita sniff kalau kita habis mandi, wanginya segernya kayak gitu. Dan ini juga sekali lagi walaupun namanya Vetiver L'Homme, menurut aku ini juga sangat unisex sekali gitu. Dan ini juga cukup versatile, bisa dipakai pagi, siang, sore, malam. Tapi mungkin lebih ke arah acara yang sehari-hari aja, yang daily, bukan yang tipe untuk kayak kondangan atau yang lebih formal gitu. Nah di notesnya tuh dia di top notes ada lavender, sage, bergamot. Terus di middle notes ada iris, amber, dan kakao. Sedangkan di base note dia ada vetiver, patchouli, dan juga leather gitu. Nah, parfum yang satu ini aku nggak tahu apakah dia dupe atau mirip sama parfum lain atau enggak. Kalau di hidungku sendiri, aku belum pernah sniff wangi yang mirip ini kecuali wangi sabun Imperial Leather tadi. Jadi aku nggak bisa bilang dia dupe-nya apa. Tapi kalau misalnya kalian tahu, please komen aja di bawah langsung ya. Sekarang gimana tentang performa ketiga-tiganya gitu. Intinya yang bisa aku bahas secara pasti adalah yang Vanilla and Salt ini, karena ini aku pakai dia full wear gitu, dan dia jusnya emang bisa dipakai untuk full wear. Dia bertahan 10 jam dong di kulit aku pada pemakaian malam hari ya, di situasi yang nggak keringetan gitu. Nah, dia bisa tahan sampai 10 jam mungkin lebih, dan di 8 jam aja dia masih
masih wangi banget, maksudnya masih project gitu. Nah, untuk awal penyemprotan dia bisa sampai 3 meteran, jadi emang projectionnya lumayan kenceng dengan ketahanan yang lumayan long lasting. Mengingat ini juga extrait de parfum, menurut aku sih emang wajar segitu. Tapi untuk harga yang lumayan terjangkau di bawah 200.000, menurut aku ini worth it untuk kalian cobain gitu. Ditambah lagi jusnya juga udah nggak terlalu berminyak banget, jadi ya menurut aku nggak ada salahnya sih. Mungkin banyak yang suka sama parfum yang satu ini. Tapi untuk kedua testernya ini aku coba masing-masing rata-rata 8 jaman aja. Mungkin karena aku juga makanya dikit-dikit aja gitu ya, karena kan mereka cuman ada sedikit, jadi mungkin nggak terlalu valid kalau misalnya aku bilang ketahanannya untuk full wear segitu. Tapi kalau di kulitku memang mereka 8 jaman aja. Tapi aku rasa sih harusnya kualitinya sama kalau mereka sama-sama extrait de parfum. Cuman sayangnya mereka juga belum BPOM, setauku nggak ada tulisan BPOM atau apa. Jadi semoga aja kedepannya fragrance noir yang aku rasa penggemarnya juga udah banyak gitu ya, karena lihat penjualan di Shopee juga lumayan, bisa juga punya BPOM, punya nomor BPOM, jadi sehingga kita sebagai konsumen juga lebih merasa aman untuk pakai parfum yang satu ini. Tapi kalau misalnya seandainya mereka juga udah punya BPOM dan mungkin aku salah, nggak tahu, please komen aja di bawah ya untuk kasih tahu. Mungkin teman-teman yang lain yang nonton juga jadi bisa tahu. Oke, yang pasti thank you banget buat kalian udah request untuk aku nyobain parfum yang satu ini, dan ternyata aku juga suka. Dan buat kalian yang penasaran sama parfum ini, semoga video ini bisa menjawab sedikit rasa penasaran kalian. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau kalian mau beli parfumnya, langsung aja cek di description box aku. Aku udah masukin link untuk pembelian parfum-parfum ini. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!